Juk ada RJ 2 orang. Kan dirubah semua. Semua alat bukti mengarah mohon maaf ke arahnya Bang Egy dan Bang Deayel kan harus dikeluarkan semua dari berkas. Oke. Iya dong, kan nggak mungkin dong. Alat-alat bukti yang memberatkan Bang Egy masih ada di perkaranya mau Jadi- Pak Roy misalnya. Kan nggak nyambung. Jawabannya tuh diedit lagi tuh ya. Mau tidak mau. Oke. Dikeluarkan lagi Pokoknya semua, dua nama itu dirapikan dikeluarkan lagi gitu. Sekarang nama Bang Rismon Udah dikeluarkan. lagi siap. Mohon maaf, ada lagi Bang Rismon gitu ya. Makanya kemarin saya juga dalam posisi yang Nah, tapi makanya kemudian apa yang disampaikan oleh nanti Pak Ugro? saya jawab, relevan dong. saya jawab itu ya. Oke. Masuk lagi udah mau matang-matang ya. Apalagi beliau kan paling keras nih waktu itu. Kemarin juga saya mohon izin Bang, saya agak komplain gitu ya, kenapa harus dapat RJ lagi ya, tapi karena berkas sudah matang nih. Tapi Pak Jokowi dengan legowonya, dengan sabarnya ya, Mas, saya juga kalau bisa tersangka lebih sedikit lebih bagus, nggak ada beban gitu ya, sehingga dia bongkar lagi semua. Apalagi yang beliau ini cukup banyak ahlinya, ya kurang keluar, terus juga diperbaiki lagi semua. Jadi fakta-fakta ini juga membuat pekerjaan penyidik akhirnya jadi agak panjang ya. Nah di sisi lain petunjuk-petunjuk kemarin kan dari jaksa juga cukup banyak yang harus dikerjakan dan itu membutuhkan waktu. Nah, tapi kemarin setelah rampungnya berkas Bang Rismon keluar, akhirnya kan kejaksaan penyidik sudah mengirimkan lagi, tinggal kita lihat dari penyidik. Nah, soal apakah ya kalau untuk itu saya beda pandangan dan sebenarnya di forum ini pernah dibahas juga bahwa memang berdasarkan pasal 361A KUHP itu menyatakan jelas tegas penyidikan yang berlangsung saat berlakunya KUHP baru ini tetap diselesaikan berdasarkan peraturan lama. Jadi kalau jenderal melihat ini dari KUHP baru ya memang kacamatanya yang berbeda gitu. Karena jelas di 361 Kalau KUHP baru harus selesai kasusnya. Tapi karena ini menggunakan KUHP lama, maka tetap menggunakan KUHP lama. Betul. Oke. Itu jelas 361A dan selama ini kalau kita lihat juga semua sprint-sprint yang lahir kan juga 361A. Mohon Jadi maaf, bentar. Boleh sebentar, Bu Ya. Pak? boleh. Jadi gini, Pak Rifai ya, kalau itu memang dikatakan 361 KUHP huruf A tadi, kalau menggunakan KUHP lama. KUHP yang lama, Undang-Undang 8 tahun 81, nggak ada diatur RJ. Nggak ada RJ. Jadi RJ-nya menganut kemana? Oke. Ini memang dilematis, ada peralihan undang-undang ini dilematis. Oke. Jadi nggak ada seperti apa pasal digunakan 310 nanti disebutkan pasal. Kalau Ya, paham. perkara itu mau RJ seharusnya dengan undang-undang KUHP yang baru, berkas perkara itu sudah siap. Bukan berkas perkara mau dibongkar lagi. Sudah siap, sudah akan dikirim ke mungkin dosen pembimbing dan sebagainya. Nah, kalau sudah siap, penyidik menawarkan RJ enggak dengan KUHP yang baru. Nggak bisa Pak. Karena masih penyidikan ini. Bukan. Makanya ada waktu di pasal 79 sampai 84 itu, Mas. Waktu kesepakatan itu menyediakan 10 hari. Kemudian setelah ada kesepakatan bersama, diterbitkan SP3, dimintakan penetapan 3 hari maksimal ke pengadilan. Nah kalau sudah diminta penetapan pengadilan, apa bisa sidang? Nggak bisa, ditolak pasti. Apakah jaksa bisa ngajukan penuntutan? Ya pasti ditolak pengadilan. Jadi KUHP yang baru ini mari kita hormati bersama. Saya berharap setiap laporan polisi, sprindik atau SPDP itu juga masuk dalam SIPP, Sistem Informasi Penurusan Perkara. Jadi perkara ini nggak bisa, oh sudah lengkap, ada RJ 2, oh diperbaiki dulu, penyidik pusing. Lah kalau ada 2 orang yang waktu Pak Egy Sujana dengan Pak Dameril mengajukan RJ, seluruhnya dipanggil di depan penyidik di kantor polisi, bukan di kantor di Jawa Tengah. Nanti saya bilang Solo, nanti masyarakat Solo marah nanti, ya kan? Nggak bisa di kantor polisi. Di kantor polisi di mana? Di Polda Metro. Makanya nggak boleh keluar dari Polda Metro perkara itu. Kan nanti penetapannya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau nanti ditetapkan RJ-nya di Solo, berarti Pengadilan Negeri Solo. Nah ini melawan KUHP lagi. KUHP jangan dilawan terus, capek kita. Aiman mungkin boleh dong. Ya, enggak, karena kita silakan ya, silakan. Bang, kami luruskan dulu karena ini bicara hukum. Silakan deh, Biar silakan. nggak miss, karena kita pelakunya jadi jangan nanti. Enggak. Ini yang kami tidak suka justru. Gini Bang, Informasi yang ngaco-ngaco. enggak gini. Jadi Apa, Jo? ya kembali lagi kalau menurut jenderal menggunakan Tunggu Pak. baru. Saya jangan dibilang ngaco. Saya baca nih sebab Pak. Masa Pak Kapolri bilang ngaco? Pak Ugro, Pak. Boleh, Saya tidak ngaco loh. Saya Tapi bawa karena
maksud saya gini Pak Ugro, maaf ya rekan ya. Karena yang mengajukan itu kami berdua, ya kami tentu ikutin aturan yang ada. Pak Ugro, ya saya tahu Pak, Bapak guru kita dalam hal kepolisian, bahkan pernah jadi ahli kita. Kami ajukan Pak, saya terbuka orangnya. Itu restoratif justice difasilitasi oleh penyidik. Itu pengajuan kami. Kami tidak boleh masuk lagi ke dalam, mau ke Hukum lama, Perkap 8 2021 atau 79 sampai 83. Itu bukan wewenang kami, Pak. Jadi kalau kita katakanlah protes-protes ini adalah SP3 yang tidak sah, SP3 yang cacat dan sebagainya, menurut saya jangan ke kami. Ya ke penyidik aja dan ada upaya hukum. Nah ini yang kita protes terus. Nah kalau saya jawab lagi detailkan lagi Pak, begini loh Pak. Kalau pakai KUHP lama, KUHP baru 79 sampai dengan 87 kalau tidak salah itu, kita baca Pak pasal 88 ya maaf ya kalau salah Pak antara 87 atau 8. Itu harus dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah. Saya tanya sekarang, KUHP baru itu 79 sampai 83 sudah ada belum peraturan pemerintahnya? Belum. Kenapa ada Pak, RJ? sebentar Pak. Loh, Sebentar, kenapa Pak. ada RJ kalau tadi nggak ada? Sebentar Pak Ugro. Jadi intinya begini. Ternyata permohonan kami yang kami ajukan tanggal 3 Maret itu dijawablah secara final tanggal 14 kemarin. Langsung Pak Dir menyampaikan itu bahwa itu dipakai KUHP lama dan Perkap 8 tahun 2021. Selesai masalahnya. Terus kami keberatan. Memang tujuan kami SP3 kok dikabulkan. Itu pun kami menunggunya dakdikdukder. Hampir 1 bulan. 3 kita ajukan tanggal 17, 1,5 bulan lah kurang lebih. Jadi ini yang satu yang kami tidak terima. Kami disebut itu pengkhianat. Kami disebut itu tadi seperti Lepri Halun. Lu nggak ngomong-ngomong. Lah tanya dong teori, maaf Pak sedikit menyimpang. Teori pemberian kuasa dan penerima kuasa, tanya pemberi kuasanya. Jangan tanya penerima kuasa. Kalau saya terima kuasa aja dari siapa aja, yang penting tidak bertentangan dengan hati nurani saya toh. Begitu kita semua advokat. Jadi saya disebut pengkhianat membawa Risman ini ke lembah jurang. Hah? Makanya ya maaf kata saya mau sekali-sekali boleh dong. Selama ini lembut saya. Boleh dong saya tunjukkan diri saya siapa. Maaf kata. Jadi itu yang membuat kami. Terus omon-omon. Kemudian udah masuk kuburan jadi mayat. Zombie. Ini kan saya. Tersinggung juga saya. Dan kembali yang tadi Pak Ugro. Yang penting itu kami ajukan Pak. Kami ajukan prosedurnya semua ini. Dan kepada selain Pak Jokowi juga pelapor, ada 3 pelapor yang lain, kami juga sudah buat kesepakatan itu. Jadi menurut saya, ini ada antara combine KUHP lama, Perkap 8, 21 dan KUHP baru. Nah, ditanyakan kenapa itu, ya tentu ditanyakan yang Oke. Jadi kombinasi AHP-nya dong, Pak. menurut Jadi Bung itu Jamada menurut saya. ya. Terima kasih ya. Oke. Saya Kombinasi. nama sedikit aja. Oke, silakan. Karena disebut juga soal Solo. Ya, jadi pertama kembali lagi pasal kalau saya berkeyakinan ini 361A Jenderal. Karena di situ bukan hanya penyidikan dan penuntutan yang berlangsung, yang sedang berlangsung sejak berlakunya KUHP ini tetap gunakan aturan lama. Kalau Jenderal bilang yang lama ada enggak? Saya balik bertanya. Sebelum ada KUHP baru, apakah selama ini tidak pernah ada RJ di semua kepolisian? Jalan. Dan diatur oleh peraturan sektoral. Oke. Ada Perpor 8, ada Perja, ada Perma. Jalan. Semua orang juga tahu. Mungkin di zaman Jenderal jabat juga ada RJ. Jadi sesuatu yang biasa lah, bukan sesuatu yang aneh. Dan Presiden selama ini, saya juga beberapa ada kasus RJ. Tersangka 3, damai 1, jalan diterima jaksa lanjut sidang. Tersangka 3. Jadi tidak ada satu norma yang bilang harus Semuanya. kalau ada RJ seluruh tersangka dalam LP berhenti. Nggak Oke. ada itu di ketentuan lama ya di Perkap 8 2001 itu nggak sama sekali nggak ada. Jadi dan saya ada beberapa praktek di Polda Metro di Mabes tersangkanya 3 pelanggaran haki.
Ya, bisa RJ 1, 2 jalan, nggak ada masalah. Jadi kembali lagi ini mungkin cara pandang Kuhap, sama-sama menghormati, tapi ya kalau mau untuk memastikan silakan diperlah kita lihat yang benar seperti apa gitu ya. Cuma buat kita clear. Nah, soal ke Solo, izin saya mau klarifikasi ya. Ini kan kembali lagi ada permohonan RJ, Jenderal. Majukan ke penyidik, ya penyidik wajar dong. Anda menemui korban minta maaf. Jadi datang ke Solo itu bagian dari si tersangka untuk minta maaf, gitu ya. Masa lucu sekarang orang mau minta maaf, akhirnya si korban dipanggil oleh polisi, korban datang sini. Ini mau minta maaf, berarti apa? Polisi memaksa orang ini untuk memaafkan dong. Ada permainan seperti itu. Dan menurut saya model RJ seperti itu bahaya sekali gitu ya. Artinya pastilah namanya RJ itu yang ngajukan pasti tersangka. Ya. Lalu gara-gara itu, pelapor datang ke sini. Saya mau, itu kan kayak kesannya sudah dipaksa. Justru kalau sekarang penyidik itu mempersilahkan si tersangka datangi korbannya, ini kebetulannya di Solo. Mungkin kalau di Jakarta Barat kan gampang-gampang aja gitu ya. Datang minta maaf, baru nanti permaafannya kami nanti menyatakan sebagai lawyer, oke kami sudah maafkan. Jadi sebenarnya ini lebih kepada prosedur yang menurut saya juga wajar, karena justru kalau ada prosedur penyidik memanggil korban suruh datang situ, soalnya akan dipaksa harus menerima perdamaian. Jadi itu aja mungkin teman dari saya. Oke. Saya kembali.